Selamat siang, Bapak dan Ibu Asesor. Pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Insinyur Dewi Sri Surya Luisan MM. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan di Lipo Karawaci. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan dua bagian dari pengenalan diri saya. Yang pertama, saya akan menggambarkan secara umum mata kuliah yang akan saya ajarkan, dan kemudian yang kedua adalah interaksi di kelas, di mana saya menyampaikan pengajaran sesuai dengan mata kuliah yang sudah disampaikan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang mata kuliah manajemen inovasi produk dan jasa. Baik, pada mata kuliah ini akan dilihat bahwa ini adalah salah satu mata kuliah yang kemudian menjadi bagian yang sangat penting untuk semua mahasiswa, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diambil sebelum mahasiswa menentukan pilihan untuk mengambil konsentrasi yang mana, yaitu deskripsi dari mata kuliah ini mempunyai 3 SKS, kemudian dilakukan pada semester ganjil, dan seperti yang tadi disebutkan, mahasiswa ini adalah tahun kedua yang akan masuk ke pemilihan konsentrasi di jurusan manajemen. Nah, selanjutnya, untuk deskripsi mata kuliah ini sendiri, yaitu deskripsi umum yang disampaikan adalah kita akan berbicara tentang inovasi yang merupakan kunci dan pertumbuhan dari suatu perusahaan. Kemudian di dalam mata kuliah ini juga mahasiswa akan mempelajari tentang konsep-konsep dasar inovasi di dalam bisnis, kemudian sumber daripada inovasi tersebut, bagaimana proses pengembangan produk, dan kemudian cara mengelola inovasi. Selain itu juga mahasiswa akan mempelajari bentuk implementasi dari inovasi di dalam suatu manajemen perusahaan yang strategis dan teknis. Mahasiswa juga dapat membaca dan menganalisa tren inovasi terkini dari berbagai perusahaan global. Nah, selanjutnya, siswa juga akan diperkenalkan ke berbagai alat inovasi dan kreatif untuk membantu mereka menemukan masalah, menemukan kebutuhan, dan melakukan brainstorming solution yang mungkin dalam gagasan dan peluang bisnis untuk usaha kewirausahaan mereka sendiri. Nah, selanjutnya, di sini disampaikan tentang tujuan umum dari mata kuliah, yaitu mahasiswa dapat memahami tentang manajemen inovasi, bentuk-bentuk inovasi, juga mereka dapat memahami makna dari kreativitas, cara meningkatkan kreativitas, dan kemudian dapat menganalisa tren maupun model inovasi yang sudah ada. Kemudian mahasiswa dapat mengimplementasikan inovasi dalam bisnis maupun organisasi. Kemudian mahasiswa dapat menggabungkan antara inovasi dengan strategi perusahaan, organisasi, marketing, operasional, maupun perkembangan teknologi dan globalisasi. Nah, selanjutnya, ini adalah aktivitas pembelajaran. Nah, pada mata kuliah ini memang kita mencampurkan antara kuliah dan diskusi di dalam kelas. 2 tahun yang lalu, kami melakukan pembelajaran secara online, yaitu di mana pembelajaran dilakukan tidak bertemu dengan student, tapi kita melakukan dengan melalui Teams dan kemudian melalui Zoom. Nah, mata kuliah ini kemudian ada case study yang nanti akan dibagi kepada para mahasiswa, dan di dalam case study ini para student akan mencoba untuk memecahkan masalah dan memberikan pendapat tentang kasus-kasus yang sudah mereka baca. Nah, dan ini biasanya kita dapat lakukan melalui perorangan, ya, maupun melalui kelompok. Karena kenapa? Karena case study ini biasanya juga akan memberikan aktivitas khusus dan bagaimana mereka menyampaikan ide maupun pemahaman mereka masing-masing tentang kasus yang sudah ada. Nah, kemudian penugasan proyek di level kelompok. Nah, proyek ini akan kita lakukan untuk mata kuliah ini, di mana kemudian mata kuliah ini atau proyek yang akan mereka buat
dapat kemudian mereka presentasikan di dalam kelas. Nah, kemudian pengembangan pendekatan analitikal dan kreatif yang akan memampukan mahasiswa untuk memproses dan mengevaluasi ide-ide perbaikan produk dan proses. Nah, ini biasanya dilakukan dengan meminta mereka untuk Google di internet dan untuk melihat kira-kira masalah apa yang terjadi yang kemudian menyebabkan terhambatnya inovasi dan kemudian suatu produk maupun jasa itu kemudian sudah tidak berkembang lagi. Kemudian memberikan umpan balik yang terencana dan terukur yang kemudian nanti akan kita lihat di dalam tugas UAS maupun UTS. Kemudian selanjutnya untuk pendekatan pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan menggunakan learn.uph.edu seperti yang ada di sini. Jadi pada pembelajaran di mata kuliah ini kita ada pembelajaran secara sinkronus maupun asinkronus. Karena semester ini kita sudah akan mulai tatap muka sehingga pembelajaran ini akan dibagi. Nah, pembelajaran secara sinkronus student akan masuk dan bertemu dengan kita tentunya dengan melakukan protokol kesehatan. Kemudian pada pembelajaran asinkronus kami sebagai dosen akan menyampaikan tugas-tugas melalui Moodle atau learn.uph.edu. Nah, di dalam learn ini atau di dalam Moodle ini yang biasa kita sebut Moodle, ini ada topik-topik yang sudah kita buat dan kemudian ini yang akan kita sampaikan. Dan Moodle ini juga digunakan oleh mahasiswa untuk UTS maupun UAS nantinya. Kemudian selanjutnya ada 6 ya, ada 6 topik besar yang akan kita bahas pada pelajaran manajemen inovasi produk dan jasa. Yaitu kita akan membahas tentang sources of innovation. Tentunya kita juga akan memahami apa inovasi itu secara luas dan secara khusus. Baru kemudian kita akan masuk kepada understand design thinking, kemudian transform organisasi, modal business innovation, exploiting open innovation, dan kemudian capturing the benefit and learning innovation. Ini adalah 6 topik besar yang akan dibahas di dalam mata kuliah manajemen inovasi produk dan jasa. Nah, untuk penilaian, ini akan disampaikan kepada mahasiswa, yaitu ada 3 unsur penilaian yang kami sampaikan, yaitu penilaian CAT. CAT ini adalah merupakan tugas, baik tugas di dalam kelas maupun tugas pada saat kelas asinkronus. Kemudian ada nilai UTS sebesar 35%. Kemudian 35% ini biasanya kita lakukan pada saat UTS itu dengan multiple choice. Kenapa multiple choice? Karena kita ingin melihat apakah para mahasiswa mengerti konsep yang sudah disampaikan. Kemudian untuk nilai UAS adalah sebesar 35%, yang biasanya akan kita lakukan, saya akan memilih apakah itu dalam bentuk project paper atau esai. Ya, jadi kita akan melihat situasi di kelas, di dalam project paper atau esai. Ini bisa dilakukan bersama grup maupun dilakukan dengan perorangan. Ya, jadi ini akan kita lihat di dalam kelas untuk project paper atau esai yang akan kita ambil pada saat nanti UAS dilakukan. Ini adalah rubrik daripada UAS yang saya berikan contoh karena rubrik UAS itu biasanya dilakukan bukan multiple choice, sehingga kita punya rubrik tersendiri bagaimana kita menilai para mahasiswa pada saat mereka memberikan jawaban pada saat esai ataupun pada saat kita melakukan project paper. Oke, demikian penyampaian saya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai situasi di kelas pada saat mata pelajaran manajemen inovasi produk dan jasa dilakukan. Terima kasih. Itu bicara tentang inovasi itu. Nah, dari awal penjelasan kita sudah tahu bahwa inovasi ini sangat penting untuk setiap
organisasi maupun perusahaan. Sehingga kalau kita melihat dari materi awal ini, nah diharapkan para student dapat memahami bagaimana strategi ini dapat dilakukan dengan baik. Kemudian dapat melihat model yang dinamis daripada strategi tersebut. Kemudian secara umum dapat mengetahui tentang bagaimana kemudian inovasi ini diciptakan. Kemudian bagaimana kemudian inovasi ini sangat penting baik di dalam organisasi maupun dalam mereka dapat bertahan di dalam setiap perusahaan atau maupun setiap perubahan yang terjadi. Nah, ini yang akan kita lihat di dalam hal tersebut. Dan jangan kita lupakan juga bahwa kita harus ingat bahwa di dalam inovasi ini juga ada aturan-aturan yang harus kita lihat dan bagaimana kemudian ini kemudian akan menjadi hal yang baik. Oke, baik. Ini saya lihat ada student yang raise hand. Silakan kalau ada pertanyaan. Boleh yang resen atau ada yang ingin bertanya atau akan menyampaikan sesuatu tentang inovasi, silakan. Oh, memberikan pendapat atau contoh, boleh. Silakan. Sepertinya masih belum ada, Miss. Oke, baik. Oke, sebelum kita lanjut, kalau gitu saya bertanya ya, menurut kalian sebenarnya inovasi itu apa? Silakan. Kalau menurut saya inovasi itu perubahan yang diikuti dengan tren, Miss. Oke, perubahan yang diikuti oleh tren. Ya, terima kasih William untuk penyampaiannya. Silakan yang lain, ada yang ingin menambahkan? Inovasi perubahan yang diikuti oleh tren. Yang lain, boleh? Ada lagi? Ya, silakan Audrey. Audrey sudah resen. Iya Bu, saya mau memberikan pertanyaan. Mau mengajukan pertanyaan. Ada nggak sih Bu hubungan ide kreativitas dan inovasi dalam peluang pasar? Oke, baik. Ya, nah, untuk kreativitas dan inovasi seperti yang tadi sudah disampaikan di dalam RPS, kita akan membahas tentang itu. Tetapi kita akan menjawab dulu pertanyaan dari Audrey, yaitu pada saat kita melihat inovasi itu kalau berhubungan dengan perusahaan itu sebenarnya diawali dengan kreativitas daripada individu yang berasal dari dalam organisasi. Nah, kemudian kreativitas ini kemudian dibangun, disampaikan kepada organisasi, dan kemudian ini menjadi suatu peluang inovasi. Nah, harus diperhatikan juga bahwa, nanti coba saya share selanjutnya ya. Nah, bahwa kita melihat bahwa inovasi itu harus adalah ide yang bisa dilakukan. Tadi William sudah menyampaikannya ya, tentang bagaimana kemudian inovasi ini harus ada ide yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kemudian kita punya ide, tapi kita nggak bisa lakukan gitu. Inovasi tersebut kita nggak bisa lakukan. Nah, ini sangat sulit. Sedangkan kreativitas itu sendiri adalah berhubungan dengan bagaimana kemudian kita melakukan sesuatu hal yang berbeda. Yaitu sesuatu hal yang berbeda itu yang bisa kemudian dapat menyelesaikan problem ya, bisa menjadi solving problem, juga bisa menjadi jalan keluar bagi organisasi pada saat suatu produk mereka kemudian sudah menjadi suatu produk yang common atau yang umum, yang kemudian nanti akan menjadi suatu hal yang baru, membuka peluang yang baru, ide yang baru, yang tentunya bukan hanya dilihat dari perusahaan itu sendiri, tapi juga bisa dilihat dari bagaimana customer itu bisa memperoleh keuntungan, bisa memperoleh manfaat dari harga maupun dari produk yang sudah ditawarkan. Jadi harus menjadi solusi, kreativitas itu jadi solusi baik dari perusahaan maupun dari customer itu sendiri. Oke, terima kasih Audrey untuk pertanyaannya.
Silakan bagi yang lain, apakah ada yang ingin bertanya tentang inovasi sebelum kemudian kita lanjut membahasnya lebih jauh? Miss Dewi mau tanya terkait Ya. inovasi. Ya. Jadi kan untuk berinovasi tentunya diperlukan sebuah strategi supaya juga pada saat implementasi di dalam pasar tidak terjadi kegagalan atau Betul. meminimalisir kegagalan yang akan terjadi. Nah, Ya. misalnya nih, Miss, ternyata pada saat di dalam pasar itu saat diimplementasi terjadi kegagalan. Menurut Miss Dewi, apa yang perlu diupayakan oleh perusahaan dalam menghadapi atau mengantisipasi adanya kegagalan di dalam pasar? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya untuk Itari. Ini pertanyaan yang menarik ya. Terima kasih. Teman yang lain ada clue-nya gitu yang bisa disampaikan tentang pertanyaan dari Tari, di mana kita tahu ya bahwa kita udah punya nih kreativitas, kemudian menjadi inovasi bagi perusahaan. Ternyata saat kita eksekusi di dalam market atau dalam pasar, kemudian itu gagal gitu kan. Nah, bagaimana cara kita sebagai perusahaan untuk bisa mengantisipasi hal tersebut, kegagalan tersebut? Oke, ada mungkin yang ingin menyampaikan pendapat atau menyampaikan masukan kira-kira harus ngapain ya nih perusahaan ya supaya saat mereka melakukan strategi yang sudah mereka lakukan itu dan mengalami kegagalan, mereka bisa mengantisipasinya. Atau mungkin ada yang bisa memberikan contoh, silakan. Boleh? Silakan, siapa kira-kira yang bisa? Ada yang bisa memberikan contoh mungkin? Kira-kira apa yang kepikir gitu. Nanti kita bahas sama-sama. Belum ada? Oke, baik. Kalau kita lihat tentang strategi ya, nah otomatis kita harus melihat juga bagaimana tentang peran daripada, selain daripada organisasi itu sendiri, kita harus melihat secara ruang lingkup yang besar. Nah, kita nggak bisa kita pungkiri ya bahwa dalam strategi di dalam inovasi itu bisa saja gagal. Ya, banyak contoh yang bisa kita lihat untuk hal tersebut. Misalnya kalau kita bicara tentang produk Nokia misalnya, kita nggak mungkin kan mereka nggak berinovasi. Cuma strategi yang mereka lakukan itu sudah lebih dulu dilakukan oleh orang lain, dan strategi mereka yang lalu lakukan itu momentumnya sudah lewat gitu. Nah, kalau kita lihat tentang strategi yang kemudian dilakukan dan gagal, kita bisa lihat mungkin dari tentang produk yang banyak diluncurkan ya akhir-akhir ini. Misalnya kita lihat tentang produk dari mobil misalnya ya, atau bagaimana kita melihat produk dari handphone. Nah, ini akan kita lihat bahwa pada saat mereka kemudian melakukan pemasaran di dalam mereka punya produk, kemudian itu tidak dibeli atau strategi yang mereka lakukan itu tidak berhasil, karena strategi yang bisa kita lihat itu bisa kita lakukan atau bisa kita amati dengan penjualan. Apakah penjualan pada saat mereka menjual produk tersebut berhasil atau laku atau tidak? Ternyata penjualannya enggak, gitu kan? Berarti kita akan mengambil tindakan, strategi yang kita lakukan ini berarti belum berhasil. Nah, salah satunya adalah yang harus kita lakukan adalah dengan merubah model bisnis kita. Yaitu, misalnya kita beri contoh ya, saat ini kita melihat bahwa media sosial adalah merupakan satu media yang menjadi marketing yang sangat luar biasa terhadap suatu produk maupun jasa. Nah, pada saat strategi kita ternyata
kita lihat, oh ternyata kita harus masuk ke dalam media sosial misalnya. Nah, jadi jalur pemasaran yang kita lakukan itu harus kita ganti, harus kita robah. Berarti pada saat ini kita akan masuk ke dalam media sosial yang merupakan pangsa pasar yang lebih murah, karena kita bisa lakukan langsung ya, dimanapun orang berada akan bisa langsung melihat kita punya iklan tersebut. Baru kemudian akan kita lihat juga bahwa apa yang diminati oleh customer kita. Kita harus lihat lagi gitu. Apa yang diminati oleh customer kita. Karena kunci daripada keberhasilan daripada strategi kita adalah bagaimana kita melihat customer tersebut itu mempunyai interest, mempunyai rasa ingin membeli produk kita, dan kemudian mereka mengeksekusinya dengan membeli produk kita. Nah ini, jadi salah satu kita balik lagi, kita mundur dulu, kita lihat dulu strategi kita udah berhasil apa tidak. Kalau gagal, kita lihat apakah saluran yang kita lakukan untuk komunikasi dengan customer itu harus diganti, ataupun model bisnis kita harus diganti, karena mungkin harga yang kita tawarkan itu lebih mahal, dan lain-lain, itu harus kita perhatikan. Jadi itu ya, tadi Tari ya, untuk kira-kira yang harus kita lakukan pada saat ternyata strategi yang kita lakukan itu tidak berhasil. Oke, baik. Ada lagi yang akan bertanya? Silakan. Jadi kita akan lihat bahwa banyak ya pendapat-pendapat para ahli yang bicara tentang inovasi adalah kreativitas, bagaimana menciptakan produk, service, maupun bagaimana kita melihat bisnis unitnya, dan lain-lain. Karena inovasi itu dikatakan invention to exploitation, yaitu bagaimana kita melakukan ide, kemudian itu kita lakukan dalam eksploitasi. Karena ide tanpa kita melakukannya dengan ide tersebut, ya itu hanya sampai di ide aja. Makanya tadi inovasi itu adalah work, ya, ide dan idenya dilakukan gitu ya. Itu adalah inovasi. Nah, banyak sekali ya contoh yang kita lihat ya. Misalnya kalau kita lihat sekarang inovasi-inovasi yang sudah berkembang di dalam e-commerce ya, yang sangat sudah luar biasa, entah itu pada saat pergantian daripada e-commerce itu dari pasar yang biasa kita datangin, kemudian berubah menjadi pasar yang biasa kemudian kita lakukan atau kita upload, kita bisa beli melalui website dan lain-lain, dan itu adalah merupakan perubahan teknologi yang besar-besaran yang saat ini terjadi di dalam inovasi itu sendiri. Dan itu bukan hanya dalam produk maupun dalam jasa. Misalnya saat ini kita nggak usah beli tiket pesawat maupun kita akan nginep di hotel, kita nggak harus perlu ke agent dan lain-lain ya. Kita tinggal download Traveloka, kita bisa milih gitu ya, pesawatnya yang mana, harganya yang mana, demikian juga hotel. Dimanapun kita berada ya, kita bisa cari gitu hotel itu, dan sangat mudah, baik dalam pembayarannya, baik dalam mereka berkomunikasi, kalaupun terjadi kesalahan mereka juga akan membantu kita untuk refund. Nah, itu sangat mempermudah. Nah, ini inovasi-inovasi yang kemudian terjadi yang gunanya itu untuk menjadi soft problem. Jadi jika ada masalah, nah inilah. Juga dengan adanya Gojek ya, Gojek itu membantu kita dalam transportasi maupun Grab ya, kemudian saat ini udah banyak gitu yang bisa kita lakukan, atau mereka sangat membantu pekerjaan kita. Nah, itu adalah contoh salah satu bentuk inovasi dalam transportasi yang ada saat ini. Nah, ini yang akan kita lihat, bukan hanya ini aja yang kemudian berkembang, banyak yang berkembang dalam bisnis, dalam kegiatan juga banyak yang berubah, termasuk kita ya, saat kita melakukan pembelajaran melalui online, otomatis ini salah satu bentuk inovasi dan kreativitas yang harus kita pikirkan. Oke. Baik, kurang lebih ini dari definisi inovasi ini, saya harap kita bisa melihat ini bersama-sama, dan harus kalian ingat adalah bicara tentang inovasi itu adalah ide. Ide itu harus dikerjakan, harus dieksploitation, harus dilakukan, dan ini strategi yang dilakukan
karena tadi sudah ada yang berbicara tentang strategi yang dilakukan adalah untuk menyelesaikan masalah gitu ya, membantu customer maupun membantu perusahaan. Dalam bentuk apa? Creativity. Dan creativity ini berasal dari individu di dalam perusahaan. Sehingga perusahaan harus menjamin kreativitas semua karyawannya, semua individu. Kalau bisa setiap karyawan yang ada di dalam perusahaan itu dikembangkan kreativitinya, karena itu merupakan salah satu bentuk daripada inovasi yang nantinya akan bisa berkembang dan dikembangkan oleh perusahaan. Oke, baik, kurang lebih untuk penyampaian yang kita bahas untuk inovasi, manajemen inovasi produk dan jasa seperti ini. Baru kemudian saya harap kalian nanti untuk kedepannya bisa juga masuk ke dalam pembahasan-pembahasan yang lebih spesifik ya tentang inovasi ini. Terima kasih. Oke, saya stop dulu recordingnya. Stop recording. Oke.